Halo Bang, gini ya, ini saya mau kasih contoh kita mau entry ya. Ini Abang itu pakai double time frame ya untuk lihat area ya. Ini kan M1, kita akan cek M5 nya ya. Ini M5 nya, M5 nya dia uptrend. Kita cek dulu dia di area resist belum. Oh, dia udah di area resist ya nih ya. Dia udah di area resist. Abang bisa kasih garis ya, kasih garis horizontal ini ya. Kita kasih penanda, oke. Kuning ini garis horizontal ya, resisten ini ya. Dia di area resist. M5 nya seperti itu. Kita tunggu di M1 nya. M1 dia udah muncul resisten Bang. Iya, dia udah muncul resisten. Cuma di sini muncul support lagi. Ini S, ini resisten. Ini akan ngejar area sini dia. Dia akan ngejar area sini dulu nih ya, garis kuning dulu. Kita tunggu dulu ya. Kalau dia naik ya, nyentuh area sini. Selama garis kuning ini belum dijebol gini ya. Kita tunggu dulu dia mau lanjut kenaikan apa reversal turun ke bawah gitu ya. Kalau ini dia jebol ini garis kuning ini, kita bisa ambil naik cari support baru. Tapi kalau dia mantul muncul resisten baru, kita ke bawah gitu ya. Dia muncul di area resisten ini ya. Ini resisten, kita ke bawah. Ini termasuk resisten kuat. Cuma ini masih belum bisa kita kategorikan resisten kuat ya. Emang di sini kuat, cuma ini belum. Kenapa? Di sini ada support. Nih, support. Ini resist. Nunggu jebol ini sebenarnya untuk lebih akurasinya yang lebih bagus gitu ya. Kita tunggu dulu. Tapi secara teknikal, secara informasi dari candlenya, ini masuk kategori resisten sempurna. Cuma terlalu dekat sama support ini yang bikin kurang kuat ya. Ini support ya. Nih, ini supportnya. Kita tunggu aja dulu. Oh, tapi dapat, alhamdulillah. Cuma ini terlalu beresiko. Kalau dapat pucuk masih enak. Tapi kalau pas body kena habis kita. Kenapa saya bilang ini resisten kuat? Karena ini reject, konfirmasinya ini, ya. Ini rejection, ini konfirmasi untuk turun. Tapi di sini ada support, hati-hati. Ya itu ya, tunggu dulu. Ini sudah ada resist sebenarnya. Ini ada resisten. Kita harus sabar ya. Kita ganti tandain dulu ini supportnya. Ini resistnya. Tunggu aja dulu. Saya twist di biasanya dia. Soalnya dia habis uptrend ya. Oh ya, bentar Bang, lagi azan ya. Sebentar ya, lagi azan. Kita cek di M5 nya. Nah, M5 nya ya udah mulai. M5 di sini ada pelemahan. Ini kan kena pelemahan ini ya. Kita nunggu konfirmasinya yang berjalan ini. Kalau di sini jadi resist, berarti kita cari resisten baru di M1 nya, M1. Nah, kita M1 gitu ya. Kita tunggu dulu di M5 hasilnya seperti apa. Nah, ini M5. Ya M5 ya. Masih kurang 2 menit M5 nya sampai close candle. Sebenarnya dia di sini dia udah terjadi break ya, ngebreak ya. Kita akan kasih tanda dulu. Nah, ini udah ngebreak sini ya. Nih. Apakah di sini jadi RBS? Ini terlalu berisiko, ini di area RBS ya. Kita tunggu kita cek lah. M5 dia jadi resist ya. M5 jadi resist, cuma ini area RBS ya ini ya. Ini area RBS. Ini ya. Kita cari informasi konfirmasi kuat turun ya. Kita cari dulu.
kalau dia jebol ini, jebol area potensi RBS ini ya, kita akan ke bawah. Take profitnya tipis banget sini ya, take profitnya. Ini ada support soalnya nih. Ntar DM5 sudah jadi resisten, cuma resistennya lepas di area RBS. Nih kalau di M5 nya resisten kuat, cuma ini area RBS. Kita cari, tunggu di M1 nya. M1 nya jadi apa di sini? Oh, dia turun berarti ya, udah jebol RBS. Kita ke bawah 1 2 3. Oke, targetnya di sini dia ya, ini area supportnya ya. Kemungkinan dia akan naik ya, tapi dia akan ke sini dulu karena di sini udah dijebol RBS nya. Oke, kita tunggu aja dulu ya. Seperti ini maksud saya ya bang. Abang harus cari area SNR nya di M5 sebagai patokan ya nih. Kalau di sini ada DM5 nya lahir resisten ya, lahir resisten, abang jangan ngebay selama belum ada konfirmasi jelas untuk naik ya. Oke, dia udah nembus tapi dia naik lagi. K1 nya tetap ke bawah saya, K1 nya saya tetap ke bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. Dah. Kenapa saya ke bawah? Karena arah RBS ini ya udah ditembus nih. Kalau tadi dia close-nya di atas garis kuning terus muncul support, saya nggak jadi ke bawah tapi naik gitu ya. Jadi kita tunggu aja dulu. Ini kalau kayak gini dia kan udah nembus, dia akan ngejar area supportnya di sini ini. Di sini biasanya seperti itu ya. Baru di sini dia akan setelah dia nyampe sini, area sini ya, area sini, kita nunggu lahir support baru kita bisa naik gitu ya. Oke ya. Oke, dapat ya, K1 nya tetap ya. Ya udah di area support sekarang. Nih, area support. Dulu mantul kah dia? Saya ngambil mantul ya, saya ambil ke bawah, saya ambil naik. Satu klik aja karena ini terlalu berisiko ya. Nunggu support baru bisa entry naik ya. Ini ya, ini support ini. Tunggu aja dulu. Semoga di sini dapat lagi ya. Kalau semuanya market tidak sesuai dengan teknikal yang abang pelajarin, jangan dipaksain entry ya. Tetap entry di saat ada market yang sesuai dengan analisa kita. Oke ya, dapat, alhamdulillah dapat di sini. Berarti di sini ada reject ya, udah mulai ya ada reject ya. Kita cek M5 nya. M5 nya. Oke, di sini ya M5 nya. Tapi sepertinya dia kuat turun deh ya, karena kita cek ini rejection, ini konfirmasi minta turun ya dia ya. Bisa jadi dia akan turun ke sini ya areanya M5 nya ya. Kita tunggu aja dulu ya, bisa jadi dia targetnya di daerah sini ya nih. Ini yang kuat ya supportnya ya. Selama dia tidak jebol ini ya tunggu dulu ya. Kalau dia udah jebol support yang ini, kita bisa ke bawah. Dia akan ngejar support yang ini support ya. Support terdekat ini bang, support 1, ini support 2 gitu ya. Kan dia mau naik tapi dia ada reject lagi dari atas. Tunggu dulu ya, nunggu dia jebol sini baru kita bisa ke bawah seperti itu ya. Tunggu dulu, udah mulai ada rejection di sini ya, udah mulai ada reject doji. Dan nunggu konfirmasi. Kita turunin dulu, ini bisa nggak keturunnya kuning? Oh nggak bisa ya.
Entry kita selo aja. Kalau nggak dapat momen jangan entry, jangan dipaksain. Mending kita melewatkan momen entry daripada kita memaksakan untuk entry tapi hasilnya tidak sesuai ya. Kalau semuanya kita nggak dapat momen atau ketinggal momen, jangan dipaksain, jangan entry FOMO juga, sabar aja ya. Karena banyak momen ya. Oke ya, saya mau ke bawah 3 menit, coba 1 2 3, saya ke bawah 3 menit ini, semoga saja. Kenapa? Karena di sini ada rejection, konfirmasinya merah turun ya. Kita tunggu aja dulu. Semoga saja dia turun ya, lanjut penurunan ke bawah. Targetnya di sini ya dia. Mana sih? Targetnya di sini dia. Turun ya, mulai running ke bawah. Semoga saja dia lanjut turun. Kita cek M5 nya. Sering dicek M5 nya bang, sering ditengok M5 nya. Kita akan garis ya di sini ya. Ini ada supportnya. Semoga tidak mantul karena kita entry 3 menit ini. Di bawah ini banyak rejection ya. Ini banyak rejection di sini. Akhirnya dia ngebreak naik ke atas. Di sini dia ngebreak juga, di sini ngebreak kan. Ini resisten kan, ini resisten. Dia ngebreak. Nah, di sini ada resisten juga. Dia turun. Di biasa ya pullback dia akan naik lagi. Biasanya kayak gitu. Dia akan turun lagi, pullback dan naik lagi. Oh, dia tuh udah turun cukup dalam, kenapa naik lagi ya? Kita tunggu dulu. Kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Apakah dia di sini dia mantul? Tadi udah nyentuh area supportnya tidak ya? Belum ya. Area supportnya di sini kan. Area supportnya ini. Harga terendahnya ya. Kita tunggu dulu. Kalau semuanya di sini kita tidak dapat, ya udah kita kompensasi, kita analisa ulang. Berarti mantul ya gitu. Soalnya di sini udah cukup dalam turunnya. Saya juga terlalu lama ya ngambil waktunya terlalu lama. Harusnya 2 menit saja barusan ya. Karena sudah dekat ya, udah dekat area support juga. Tapi ya semoga saja di sini dapat. Kalau dekat support itu dikira-kira aja, jangan terlalu lama ya time frame-nya ya. 1 menit 2 menit saja ya. Oke, mudah-mudahan dapat. Oh, nggak dapat ya, naik lagi dia. 5 4 3 2 1. Oke, nggak dapat ya. Kompen berapa ini tadi entriannya? 4 ya, 4. Ntar kita cek M5-nya. M5-nya masih ini ya. Saya mau ke bawah lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aduh, telat ya, telat entry-nya ya. Telat ya. Masih kuat ke bawah ya. M5-nya kita cek itu masih kuat ke bawah ini M5-nya. Dia biasanya masih retest dulu, dia lanjut ke bawah. Semoga saja di sini dia masih mau ke bawah. Karena kita cek M5-nya nih ya, belum ada konfirmasi dia mau turun ya atau penolakan ya. M5-nya ya. Ini M5-nya. Semoga di sini dapat. Tipis banget. Ayo ke bawah. Minus ya, jadi doji dia. Jadi doji. M5-nya jadi doji, penolakan. Hati-hati kalau sudah seperti ini. Berarti di sini ada penolakan. Bentar ya. Mana sih? Di sini ada penolakan ya. Di sini ada penolakan berarti. Tunggu dulu ya. Minus ya, berarti minus.
minus 5.000. Oke, tunggu dulu ya. Di M5 sudah ada penolakan di sini. Ini M5 nya dia ada penolakan ya. Kita nunggu konfirmasi penolakan di area support ya. Ini ya, ini supportnya, area supportnya. Kita nunggu lahir support baru kita akan entry ya. Nunggu konfirmasi lah ya. Ini kalau jadi ke support baru saya mau naik ke atas ini. Kita cek dulu M1 nya. Di M5 sudah ada indikasi untuk naik. Kita nunggu support baru, dia ngebreak ini saya akan naik ya, dia ngebreak ini saya akan naik. Bersamaku tipis banget ya, tadi jadi doji malah. Ini dia di sini ya. Ini. Bila nanti kita akan, dia jadi support baru, cuma ya kurang bagus ya, kurang bagus. Ini udah ada pendukung untuk naik ya. Awal periode dia udah ada pelemahan ya. Awal periode di sini ada pelemahan. Awal periode di sini ada pelemahan. Bila nanti kita akan bertemu lagi. Ini M5 nya. Tunggu M5 nya nge-close ya. Jadi support baru atau tidak. Kalau di sini jadi support ya, kita tunggu supportnya itu kuat tidak. Kalau supportnya tidak kuat, kita cari konfirmasi di M1 nya. M1 nya kita cari support kuat. Indikasinya kalau di sini jadi support ya. Kalau di M5 nya udah jadi support ya, di sini dan ya di sini jadi support. Kita bisa naik tapi bentar ya. Tapi kalau tidak jadi support, kita nunggunya agak lama ini. Saya sebenarnya juga paling paling males nunggu sebenarnya. Intinya sabar di sini ya teman-teman. Intinya sabar. Kita tunggu dulu. Biasa dikonsolidasi di daerah sini. Nah, ini ya dia kekuatan untuk ini, dua candle ini kuat untuk turun sebenarnya. Cuma di sini area support ini masih bisa nahan atau tidak, kita tunggu aja hasilnya. Coba kita cek M15 nya ya. M15 nya buset, M15 nya malah ini ya, dia ya potensinya turun ya. Ada resist, cuma informasinya naik, jebol. Sideways dia kayak ini, masih sideways dia. Kok jadi pola zebra di sini? Cinta cinta kini tiada. Oke. Jadi support ya. M5 nya dia jadi support. Kita akan cek di M1 nya, kita cari konfirmasi naik ya. Oke, dia bagus untuk naik ya. Saya mau entry 2 menit. Naik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tuh wa ga pat ma jupan lan lu. Dah. Semoga saja target dia itu akan naik di sini ya. Penentunya di daerah sini ya. Nih, penentunya di daerah sini. Semoga saja.
Zebra kah dia? Indah cinta yang kau berikan kini tiada lagi ku dapatkan teduhnya. Oh, kok jadi hijau dia? Semoga dia tidak turun ya. Semoga tidak turun ya. Saya berharapnya di sini merah baru dia akan naik ya. Jadi semoga saja di sini dia tidak turun. Semoga saja dia akan lanjut kenaikan, ngejar area sini baru dia turun ya. Mungkin untuk melupakan. Lemah ya, ini lemah, ini lemah, ini lemah. Dia udah nembus cuma lemah. Di sini ada resisten. Tapi semoga saja dia masih naik, ngejar area resisten ini. Mana sih area resisten ini ya? Garis kuning ini ya, yang tidak jadi RBS tadi ya. Oke ya, oke, nice, alhamdulillah ya. 5, 4, 3, 2, 1, nice ya, alhamdulillah. Itu dia ya. Nih, ini ya yang saya maksud abangku ya. M5 kalau sudah jadi support, ini M5 kan. Nah, kalau sudah jadi support gini, kita bisa naik itu, tapi nggak bisa lama-lama. Abang harus cari area pemantulannya lagi, karena di M5-nya muncul support tapi lemah supportnya ya, tidak kuat naik ya. Kemungkinan di sini dia akan mantul gitu ya. Saya akan cari pemantulannya ke bawah ya ini ya. Satu aja, karena saya ini entry-nya 700.000 ya. Satu aja ya, saya akan kembali ke nominal 14.000. Semoga saja di sini dia mantul ke bawah, karena M5-nya supportnya kurang kuat ya. Tapi ini jangan ditiru ya, sebenarnya abang itu cukup entry saat lahir support baru, seperti itu aja. Ini kalau semuanya nggak dapat ya udah ya, saya tidak akan komplain lagi, karena saya sudah profit barusan ya, udah cukup besar ini profitnya. Ini kemarin modalnya ini kalau nggak salah kemarin berapa, saya modal 20-an ya, 20-an naik ke 27, tadi pagi naik ke 40, ya 27 atau 28 tadi ya, 30-an lah. Ya segitulah ya kurang lebihnya ya. Ini kan karena sudah ibaratnya ini udah tinggal batinya ya. Modal saya sudah aman, ini lama ya. Ini tinggal batinya. Jadi saran saya buat teman-teman yang baru deposit, cukup bikin 3 sesi atau 4 sesi dalam sehari. Sesi 1 itu cari 3% dari modal, per sesi cari 3% dari modal. Harusnya itu kalau teman-teman sudah nguasain teknikal pelajaran kelas 1 ya, kelas 2 itu sudah cukup ya buat modal teman-teman trading. Harusnya 3% itu udah dapat dikejar ya. Karena apa? Karena dengan modal 1,4 kita entry 14.000 itu kan sudah 1% kan ibaratnya ya. Kurang lebihnya profitnya 1% dari modal. 4 kali entry profit kan udah dapat 3%. Seperti itu ya. Jadi tidak usah buru-buru untuk profit besar, yang penting konsisten gitu, tipis-tipis konsisten. 3% kali 3 sesi itu kan 9%. 9% dari modal berapa? Udah banyak gitu ya. Teman-teman harus bersyukur gitu ya. 21, oke, dapat ya. Dapat sebagian tah. Dapat ya, sebenarnya dapat, cuma ini ya, dia mantul di area sini. Beneran mantul di area sini kan, di sini. Dapat cuma kurang entry-nya ya, kurang kebawaan ya. Oke, sesuai dengan analisa sebenarnya ini. Kenapa? Karena di M5-nya dia kecil, lemah. Supportnya ini lemah ini. Bodinya kecil, terus
sumbu panjang bawah, informasinya akan turun. Terus di sini ada ini garis kuning ini, nih maksudnya bentar ya nih. Garis kuning ini kan area RBS ya, area pemantulan seperti itu ya. Itu yang bisa saya jelaskan teman-teman, semoga bermanfaat. Selalu pakai double time frame ya, M5, M1 itu ya. Ini ya, nih. M5 itu buat cari area resisten, support ini akurasinya yang bagus itu di time frame lebih besar seperti itu. Jadi kita eksekusinya di M1. Gitu-gitu aja deh ya, teman-teman. Silakan pelajarin lagi materinya dengan benar. Semoga sukses abangku ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat juga ini.